Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan dalam kekudusan dan orang yang hidup dalam perzinahan. Karena untuk kita ini mengalami kemenangan, kita harus tunduk kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita harus tunduk takluk kepada firman, kita harus tunduk dan takluk kepada Allah, baru kita diberikan otoritas untuk melawan setan. Tapi kalau kita tidak hidup kudus, tidak hidup suci, kita itu seperti hidup dalam peperangan tanpa perlindungan apapun dan tanpa senjata. Kita seperti menyerahkan diri di dalam medan peperangan untuk digagain musuh, untuk dihancurkan musuh. Nah, kita sebagai orang percaya harus hidup dalam kebenaran, harus hidup dalam kekudusan dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Hari ini kita coba buka sebentar di Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Alkitab nyatat, kitab Amsal, orang yang menjamah istri sesamanya, atau bisa juga sebaliknya menjamah suami sesamanya, tidak seorang pun akan luput dari hukuman. Ada upah di belakangnya, ada hukuman yang akan ditanggung. Ini tidak akan pernah terluput, pasti akan menemui. Coba buka sebentar di Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Oh, ternyata orang yang berzina itu tidak punya akal budi. Ternyata otaknya itu tidak ada orang yang berzina itu. Di mata Tuhan, orang yang berzina adalah orang bodoh, tidak ada akal budinya, tidak ada nalarnya. Orang yang berbuat demikian merusak diri sendiri, merusak diri. Perhatikan baik-baik. Di Amsal 6 ayat 29, orang yang menjamah istri sesamanya atau menjamah suami sesamanya, dia tidak akan luput dari hukuman. Di Amsal 6 ayat 32, siapapun melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Sekarang kita buka di dalam perjanjian baru di 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ternyata memang perzinahan, percabulan, ini ada upahnya, dosanya yang ditanggung oleh diri kita sendiri. Ternyata yang dihajar adalah diri kita sendiri. Perhatikan baik-baik nih, jauhkanlah dirimu dari sebab percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Hanya dosa percabulan itu dosa terhadap diri sendiri. Makanya tidak heran orang yang melakukan dosa perzinahan ini, semua dosa yang dilakukan karena seksual, itu kan ada akibatnya. Sampai hari ini pun ditemukan penyakit-penyakit yang disebabkan karena hubungan di luar pernikahan yang kudus, atau di dalam perzinahan atau perselingkuhan, atau dosa seksual yang dilakukan dosa. Efeknya itu penyakit-penyakit yang mematikan. Sampai hari ini pun penyakit AIDS, sampai hari ini AIDS belum ada obatnya. Dan kemungkinan besar yang kena penyakit AIDS, HIV AIDS, ujung-ujungnya akan meninggal. Karena apa? Penyebab utamanya adalah perzinahan. Memang di sisi lain ada penyebab lain, narkoba dan lain sebagainya. Tapi biasanya kebanyakan karena hubungan, karena perzinahan di luar nikah. Nah, hubungan seks di luar nikah ini kelihatannya menggiurkan, kelihatannya menarik, kelihatannya sangat-sangat membuat sensasional. Bagi yang sudah menikah, tahu persis ini. Bagi yang menikah, kalau kita ini nggak menjaga cinta kita, harmonisan kita, gelora asmara kita dengan pasangan hidup kita, kita akan mudah bosan di tengah pernikahan kita. Karena masalah konflik dan lain sebagainya, kita harus benar-benar jaga hubungan yang baik dengan pasangan kita. Kita bangun hubungan yang intim terus setiap hari dengan pasangan kita. Kita harus saling mengerti, saling menerima, saling menguatkan, saling meneguhkan. Tapi ada orang-orang yang menikahnya sebelum menikah sudah trial and error, sudah hidup seperti layaknya orang dunia, udah tidur bareng, udah berzina, melakukan hubungan layaknya suami istri, belum diberkatin. Di dalam pernikahannya akan terjadi trouble dan masalah. Ada kemungkinan besar mereka akan menghadapi godaan terberat adalah masalah perselingkuhan. Masalah seks ini akan menjadi masalah. Karena apa yang ditabur di awal adalah dosa seksual. Dia suatu hari akan menuai. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituainya suatu hari. Tidak akan terluput. Orang yang jatuh dalam dosa perzinahan itu pasti ada hukumannya loh. Ada hukumnya lah. Dan ini jatuh hukumannya itu pada diri kita sendiri. Makanya Daud ketika didapatin dia berdosa, berzina dengan Batseba, dia jerit sama Tuhan, dia nangis sama Tuhan, dia minta ketika ditegur Nathan, dia nangis sama Tuhan, dia benar-benar tidak mau Roh Kudus diambil daripadanya. Dan dosa perzinahan ini buat hamba Tuhan, kalau ketahuan seorang hamba Tuhan berzina, habis dah, pelayanannya habis. Ada beberapa tahun lalu ada hamba Tuhan yang ketahuan berzina, habis pelayanannya. Apa yang lebih ngeri lagi, ketahuan dia homo,
atau pedofil, habis, sudah nggak ada. Orang nggak mau percaya lagi dan berat sekali. Seseorang, terutama yang hamba Tuhan, yang pelayan Tuhan, ini ketahuan hidupnya melakukan dosa amoral, perselingkuhan atau perzinahan, habis sudah pelayanannya. Berat sekali untuk orang bisa percaya kembali. Dan dipulihkannya itu berat sekali. Dan saya percaya ayat ini membuktikan ada hukuman yang benar-benar terjadi. Memang kalau kita ini berdosa, kita mengaku dosa ya, kita ini ketahuan berzina, kau mengaku dosa itu diampuni. Kau dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Yesus sampai hari ini kasih karunia melimpah untuk orang yang hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam dosa, seks dan lain sebagainya. Masih ada pengampunan. Tapi ada sisi lain yang Tuhan susah sekali pulihkan. Contohnya, bisa dipulihkan? Bisa, tapi berat sekali. Karena sudah menggores luka. Seorang hamba Tuhan yang ketahuan tahu berzina, atau selingkuh, atau memiliki wanita simpanan lain, pelayanan akan hancur. Dengan mudah sekali akan hancur. Dan ini meski dijagain. Makanya meski gembala-gembalamu, para hamba Tuhan, perlu didoakan supaya hidup berkemenangan. Karena dosa yang paling kelihatan enak ini kan seksual. Dosa yang ada sensasinya. Dosa yang mengandung kenikmatan tapi ujungnya ternyata membawa kepada maut. Coba buka sebentar ya di Amsal pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-13. Kita buka di Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Mulai ya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman. Ia tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat tinggi di kota. Dan orang-orang berlalu di jalan yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ini perempuan yang mengundang orang-orang untuk jatuh dalam dosa ini. Bayangin Bapak Ibu, makanya saya bilang dosa seksual itu kelihatannya manis, kelihatannya menarik, lezat rasanya. Tapi ternyata di belakangnya tidak tahu, tidak sadar bahwa ada arwah-arwah, bahwa orang-orang yang diundangnya ada dalam dunia orang mati, ada jebakan-jebakan yang mendatangkan maut di belakangnya. Orang yang terikat dosa seksual itu susah sekali lepasnya, perlu kasih karunia. Ada beberapa orang yang terikat dengan masturbasi, dengan onani. Berat sekali untuk lepas dari ikatan itu. Dan perlu kasih karunia. Hindarin triggernya, pemicunya. Jangan, kalau udah tahu kelemahan kita, makanya setiap orang kan harus tahu kelemahannya di mana. Kalau kelemahannya di seksual, ya jangan main-main. Karena tidak ada dosa seksual atau berzinahan atau perselingkuhan itu yang dilakukan instan, itu tidak ada. Semua itu by proses, ada progresnya. Kalau seseorang untuk selingkuh itu kan perlu pertemanan, mungkin tuker nomor WA, saling kontak, saling ngobrol, saling ini, saling segitu. Kalau tidak jaga kekudusan, dia akan mudah sekali jatuh di dalam dosa loh. Dan ujungnya upahnya yang ya kan diterima sendiri, ditanggung sendiri. Karena semua upah dosa dari dosa perzinahan, dosa seks itu yang nimpa itu langsung kepada tubuh kita sendiri yang akan terima. Efeknya kepada diri kita sendiri. Kita melihat saja. Karena pokoknya contohnya orang-orang yang jatuh dalam dosa homoseksual. Mereka melakukan hubungan seksual. Mereka rata-rata kena penyakit AIDS dan mengerikan. Karena hubungannya tidak wajar yang dilakukannya. Berapa banyak akibat dosa dari dosa yang satu ini mengerikan. Memang kelihatannya menikmat, kelihatannya lezat. Sebab air curian itu manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu lezat rasanya. Kelihatannya nikmat, kelihatannya sensasional, kelihatannya luar biasa. Tapi ternyata di ujungnya adalah ada hal yang mengerikan. Makanya kita itu perlu tahu persis hidup kita itu, kelemahan kita itu di mana. Kita jagain, kita proteksi. Karena tidak ada yang kebal dengan dosa satu ini. Semua orang bisa terjebak dalam dosa ini. Kita harus hindarin pemicunya. Apalagi yang dulunya punya masa lalu yang buruk, punya masa lalu yang jelek, udah terbiasa tidur dengan pacarnya, sebelum bertobat dahulu udah biasa tidur dengan pacarnya, gonta-ganti pasangan dan lain sebagainya. Ketika seseorang itu udah balik pada Tuhan dan bertobat, dan itu menjadi satu tantangan loh, struggle, berjuang terus loh, sampai benar-benar mengalami kemenangan.
Tidak mudah untuk menang dalam dosa ini. Ada beberapa orang yang terikat dosa seperti ini. Dan susah lepasnya. Engkau perlu Roh Kudus, engkau minta kekuatan Tuhan untuk lepas dari dosa ini. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Makanya kita ini harus ngerti kebenaran. Kita harus belajar firman dengan sungguh-sungguh. Kita harus ngerti persis bagaimana hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan semua ketetapan Tuhan. Buka sebentar di Amsal pasal yang ke-7, mulai ayat pertama. Hai anak-anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Kita terus berpegang pada perkataan Tuhan. Makanya perlu dengar firman Tuhan. Makanya dengar firman hamba-hamba Tuhan yang ngomong melawan dosa itu. Kalau biasa ngomong tentang berkat terus tanpa ngomong tentang dosa, itu hati-hati. Kalau biasa ngomong tentang knowledge, pengetahuan dengan akhir zaman segala macam, tapi masih nggak pernah melawan dosa, itu hati-hati juga hamba Tuhan seperti itu. Dengerin pengkhotbah yang ngajarin untuk kita itu belajar pikul salib sangkar diri, bagaimana menyerahkan hidup kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang penting tuh. Karena tidak semua pengkhotbah bagus khotbahnya. Memang enak di telinga, tapi belum tentu sehat buat manusia rohmu. Kita harus dengerin nih. Berpegang pada perkataanku, perkataan firman Tuhan tentunya. Dan kita simpan, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Semua firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan, kita harus simpan di dalam hati kita ini. Nah, yang kedua, berpeganglah pada perintahku dan kau akan hidup. Kita harus berpegang penuh pada perintah Tuhan. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Firman itu harus disimpan benar-benar. Dan ketika kita menghadapi tantangan, goncangan, tekanan, himpitan, firman itu yang kita simpan itu tiba-tiba muncul seperti rema keluar. Ketika kita mau melakukan dosa, firman itu muncul kembali, tiba-tiba kita tidak mau melakukannya. Itulah yang harus kita renungkan itu. Yang ketiga, tambatkanlah semua itu pada jarimu. Jari kita juga harus itu. Dan tulislah pada loh hatimu. Kita harus tulis dalam loh hati kita. Firman harus ditulis sampai tergores di dalam hati kita ini. Sampai susah lepas, harus direnungkan. Harus direnungkan, dikunyah. Seperti makanan kita kunyah terus. Sampai benar-benar nempel di dalam hati kita. 4. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang. Perhatikan baik-baik. Ayat yang kelima mulai ini. Supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang. Terhadap perempuan yang asing. Yang licin perkataannya. Hati-hati. Karena banyak godaan, banyak jebakan, banyak ujian, godaan yang begitu rupa. Ayat yang ke-6-nya, karena ketika suatu waktu aku melihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman ku dapatin di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi ini. Anak-anak muda ini kena hawa nafsu seksnya gede ini. Makanya hati-hati yang belum nikah nih. Apa yang saya sampaikan hari ini, yang belum nikah pakai holy imagination, pakai imajinasi yang kudus ya, supaya ngerti ini apa yang saya sampaikan ini. Ini anak-anak muda, libidonya lagi kuat, lagi punya pacar, hati-hati, engkau bisa jatuh dalam dosa seksual nih. Merembet kemana-mana nanti. Dari pegang tangan merembetnya kemana-mana. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, ku dapatin di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi. Masih muda, nggak ada akal budinya, masih belum punya pengalaman. Hati-hati, mudah terjebak nih. Yang ayat 8, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Apalagi ketemu perempuan-perempuan yang hidupnya nggak benar, hidupnya dikuasain nafsu, hawa nafsunya. Karena saya pernah baca salah satu artikel, ada perempuan yang benar-benar liar sekali, nafsu seksnya gede sekali, bahkan kalau ketemu dengan laki-laki harus berhubungan intim. Itu ada yang model kayak begitu. Makanya hati-hati nih, nggak perempuan, nggak laki-laki sama kok. Hawa nafsunya kalau nggak dikendalikan, dia akan memiliki cara pandang yang mesum, cara pandang yang najis. Ketika ngelihat perempuan, ketika ngelihat laki-laki, tujuan utamanya adalah tempat tidur. Ini yang bahaya ini. Yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dan hatinya licik. Hati-hati ini. Ada perempuan sundal dan berpakaian licik. Hatinya tuh licik sekali. Cerewet dan lihat perempuan ini. Kakinya tidak dapat tenang di rumah. Kerjanya kelayapan terus. Ngurusin rumah tangga nggak bisa. Hati-hati. Kerjaannya
tampil di muka umum tujuannya nggak jelas, itu hati-hati. Padahal ibu-ibu meski digarisbawahi, kalau bawa ibu-ibu nih dandan, beli parfum yang wangi, dandan ke salon, itu tujuannya untuk menyenangkan suamimu, pasanganmu, bukan untuk dipuji orang lain. Buat apa kalau berdandan untuk dipuji orang lain? Kalau suamimu senang, suamimu bahagia, pasanganmu bahagia, engkau akan nyaman. Tapi kalau engkau sendiri nggak bisa, salah prioritas untuk mendapat pujian dari orang lain, itu sama dengan itu masuk ke dalam medan peperangan tanpa pakai senjata api itu. Ujungnya menyerahkan diri pada pencobaan yang ada. 12, sebentar ia di jalan dan sebentar lagi di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Cari-cari musuh, cari-cari lawan. 13, lalu dipeganglah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkata kepadanya, aku harus mempersembahkan korban selamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku. Itu sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau yang sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna di Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur dan gaharu dan kayu manis. Kan ini horor ini. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari. Ini lebih mengerikan ini. Dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Artinya dia selingkuh, cari laki-laki lain ini. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang di bawahnya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan. Dengan kelicinan bibirnya ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena, perhatikan 26 nih, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskan. Sangat besar jumlahnya orang yang dibunuhnya. Ternyata mengerikan. Tujuannya membunuh, menewaskan, menghancurkan. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Tujuan akhirnya adalah kematian, kebinasaan. Hati-hati. Nah, setan hari ini pakai cara yang manis. Setan nggak datang dengan muka yang serem, muka yang horor. Dia bisa datang dengan segala macam godaan, segala macam tipu daya, tipu muslihat yang begitu rupa yang kemarin kita bahas. Setan akan datang menipu, memperdaya. Kalau orang-orang itu tidak kuat di dalam Tuhan, nggak ngerti kebenaran, akan mudah terhasut dan jatuh. Salah satunya yang dipakai adalah dosa perselingkuhan, dosa seksual, dosa perzinahan. Ini kelihatannya menarik, ini kelihatannya bagus, tapi nggak taunya ujungnya adalah dunia orang mati. Semua orang yang melakukan perzinahan, yang sudah menikah, mereka akan kelihatan pasti awalnya senang. Dan ujung-ujung dia menyesal, dia tahu dia menyakitin pasangan, dia menyakitin keluarganya, dia pasti ingin bertobat, tapi tanpa sadar dia sudah jatuh dalam dosa. Karena ketika seseorang jatuh di dalam dosa perzinahan, kelihatannya memang enak, apalagi kalau keluarganya itu berantakan, keluarganya kacau, pasangan hidupnya nggak perhatian, makanya hati-hati ini. Makanya semua pernikahan di dalam keluarga Kristen itu harus dibangun setiap hari. Hubungan cinta, perasaan mesra, saling pengertian, saling mendengarkan itu harus dibangun setiap hari. Supaya tidak ada perzinahan di dalamnya. Kalau engkau sendiri sama suamimu atau sama istrimu hubunganmu gak bagus, perang dingin terus, ribut cekcok terus, gak ada harmonis-harmonisnya, ada kemungkinan besar engkau akan mudah jatuh dalam perangkap perempuan jalang. Atau perangkap dalam dunia perselingkuhan. Karena apa? Hubunganmu gak baik dalam keluarga. Tapi kalau seseorang ini hubungannya baik di dalam keluarga, suami istri hubungannya manis, sama anak-anak manis, engkau udah sering mendapatkan cinta, engkau mendapatkan kepuasan dalam keluargamu, engkau akan cari orang lain. Anak-anakmu juga nggak akan butuh cinta dari luar sana, karena dia sudah terpenuhi kebutuhan cintanya dari keluarga orang tuanya. Suami, istri pun sama. Hati-hati buat perempuan. Semua laki-laki itu rata-rata pemikirannya, otaknya tuh kebanyakan diisi dengan seksual, seks. Ketika laki-laki ketemu perempuan,
yang dipikirin pertama kali adalah tempat tidur. Pasti pikirannya ke sana. Dan laki-laki memang dia nggak tahu model perempuannya seperti apa. Tapi dia akan cepat lepaskan umpan, lepaskan perhatian, lepaskan segala macam keadaan perempuan. Kalau perempuan itu bahagia di dalam rumahnya, keluarganya, dia nggak akan bisa tembus. Tapi kalau perempuan-perempuan ini keluarganya nggak baik, hubungan suami istri nggak baik, dia akan makan umpan yang dilepaskan oleh para laki-laki dong belang ini. Hati-hati. Perempuan pun juga sama. Laki-laki pun juga sama. Karena sebenarnya, saya udah bilang di awal tadi, tidak ada orang yang berzina, orang yang berselingkuh itu mendadak. Semuanya itu dibangun oleh hubungan. Semuanya ada prosesnya. Makanya hati-hati pemicumu. Hati-hati kalau engkau hubunganmu nggak baik dengan istrimu. Bahkan saya temuin teman-teman saya nih ya, yang bukan di dalam Kristus ya, orang-orang di luar Kristus nih. Saya punya teman-teman partner kerja waktu itu, teman-teman bisnis lah segala macam gitu. Kurang lebih seperti itu. Mereka hubungan suami istrinya baik, nggak ada masalah. Tapi karena nggak hidup takut akan Tuhan, dia bisa cari perempuan lain. Dan di mana aja, kapan saja. Saya pikir orang-orang seperti ini, akhirnya saya putuskan untuk nggak mau berteman lagi. Buat apa? Orang-orang yang model seperti ini membahayakan buat diri saya sendiri. Kalau saya bergaul dengan lingkungan yang nggak baik, dengan orang-orang yang baik. Buat apa? Bapak Ibu juga sama. Kalau pergaulan di lingkunganmu itu nggak bagus, jauhin orang-orang yang hidup dalam seperti itu. Tidak ada gunanya. Lupakan, kita harus jadi berkat. Kita akan jadi berkat memang. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang lingkungan seperti itu bahaya. Kita mesti ukur kekuatan kita sendiri seperti apa. Kemampuan kita. Supaya kita tidak jatuh, terbelenggu jatuh di dalam dosa yang sama. Dosa perzinahan ini sangat menarik sekali. Terutama buat orang-orang yang punya masa lalu buruk dan hidup dalam pernikahannya kacau dan blur, itu sangat bahaya sekali. Hindari buat laki-laki terlalu dekat dengan perempuan. Jaga jarak. Perempuan pun juga sama. Jangan terlalu ganjen dengan laki-laki. Karena perempuan itu banyak yang GR. Kalau dideketin, sedikit merasa diperhatikan, merasa ini. Akhirnya apa? Karena apa? Yang main feeling perasaannya. Ketika seseorang, makanya saya ini juga hati-hati ketika ngonselingin para wanita. Kecenderungan saya lebih keras. Karena saya tahu mesti dikerasin. Kalau nggak suka ya lebih bagus. Nah, nggak konseling sama saya. Karena saya juga harus jaga diri saya sendiri. Begitu rupa. Karena kalau diperhatiin terus-terusan, perempuan itu mudah luluh. Mudah jatuh hati. Mudah GR. Dan mudah, kalau udah nyaman, perempuan itu perlu kenyamanan. Untuk perempuan itu bisa diajak selingkuh. Untuk perempuan itu bisa jatuh di dalam dosa perzinahan itu, dia perlu nyaman dengan seseorang. Ketika dia merasa nyaman, baru bisa. Kalau laki-laki, dia bisa ketemu di perempuan di mana saja, bisa langsung hajar. Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan feeling yang jalan. Makanya ibu-ibu, bagi wanita, hati-hati, jaga hatimu, jaga perasaanmu. Jangan gampang GR-an. Jangan gampang jatuh cinta dengan orang. Apalagi yang punya masa lalu nggak kurang hati bapak, nggak dapat kasih dari orang tuanya, nggak dapat perlakuan baik dari bapaknya, keluarganya kacau, suaminya kasar dan lain sebagainya. Itu mudah sekali terjebak bagi wanita atau bagi para istri jatuh dalam dosa perzinahan. Buat laki-laki, jaga hatimu, jaga matamu. Jaga matamu. Kalau engkau ini hidup takut akan Tuhan, engkau akan tahu persis loh. Engkau tidak mau menjual kemuliaan Tuhan dengan tidur dengan perempuan manapun. Engkau tahu covenant perkawinan kesetiaanmu, perjanjian kesetiaanmu, perjanjian ikat janji dengan kekudusan dalam pernikahanmu dengan pasangan hidupmu. Engkau tidak akan jatuh, enggak mudah jatuh dalam dosa perzinahan. Seseorang yang bayar harga di hadapan Tuhan, makanya seseorang itu harus bayar harga di hadapan Tuhan. Kenal urapan, kenal pribadi Tuhan. Kalau orang kenal pribadi Tuhan, kenal kebenaran, seperti di Amsal pasal yang ke-7, tahu persis tentang kebenaran, ngerti kebenaran benar-benar, naruh kebenaran dalam hatinya, disimpan dalam hatinya, dan bayar harga di hadapan Tuhan. Dia tidak akan mudah jatuh dalam pelukan wanita manapun juga. Karena dia tahu, Tuhan harus lebih berharga dari apapun juga. Tidak mungkin tuh, udah doa, udah puasa, udah pelayanan, sudah nyembah Tuhan berjam-jam, puasa berhari-hari berbulan-bulan, terus mau tidur dengan perempuan sembarangan, mau nuker urapan dengan hal yang sangat-sangat murahan. Itu sangat-sangat naif namanya. Tidak mungkin. Seseorang yang bayar harga di hadapan Tuhan, dia tahu. Dia tidak mau melakukan hal konyol. Karena tahu persis ketika seorang jatuh dalam pengurapan.
Ingat kisahnya Simpson. Simpson diurapin Tuhan, dipilih Tuhan, nasir Allah. Pertama kali berzina ada pengampunan. Kalau engkau hari ini dapati berzina, engkau diurapin Tuhan. Urapan masih nempel sama kamu. Kedua kali masih ada urapan tuh nempel. Ujung-ujung masih tetap disertain Tuhan. Tapi karaktermu udah rusak. Gambar dirimu udah hancur di hadapan Tuhan. Nah, ketiga kali ada warning. Lama-lama urapanmu seperti Simpson. Nggak ada kuasa, nggak ada otoritas lagi. Karena engkau menyerahkan hidupmu pada pekerjaan setan dan perbuatan roh jahat. Roh Kudus nggak berkuasa lagi. Roh jahat yang berkuasa. Untung kasih karunia Tuhan aja. Simpson melakukan double porsi di ujung kematiannya. Tapi hidupnya kan mengalami kengerian tuh perzinahan itu. Perzinahan dari upah perzinahannya Simpson. Bapak Ibu lihat. Matanya dicungkil. Jadi tontonan, kerja rodi. Daud mengalami yang sama. Daud mengalami yang sama. Pedang tidak pernah berhenti dari keturunan Daud. Karena ada upah-upah yang harus ditanggung. Makanya hati-hati nih. Dosa perzinahan ini tidak ada yang kebal. Semua laki-laki, semua hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan bisa kena. Tapi orang yang hidup takut akan Tuhan, menundukkan dirinya kepada firman dan kebenaran, dia akan hati-hati. Dia mau akan sembrono dan sembarangan. Makanya kita mesti bangun hubungan pernikahan kita kokoh dan kuat. Hubungan suami istri juga harus kokoh dan kuat. Kalau ada beberapa orang yang hubungannya nggak bagus, makanya istri-istri ini harus belajar melayani suaminya dengan baik. Kadang masalah seks di ranjang itu juga perlu diomongin suami istri secara terbuka. Hati-hati yang dengar, yang belum nikah ya, pakai holy imagination, pakai holy imajinasimu, pakai imajinasi yang kudus. Bagi suami istri yang sudah menikah, seks buat istri kelihatannya nggak jadi masalah, tapi buat laki-laki, ada beberapa laki-laki itu jadi masalah banget. Kadang suaminya membayangkan istrinya seperti yang dipikirannya itu seperti yang digambarkannya, tapi kenyataannya tidak didapatin. Bisa saja itu menjadi pemicu perselingkuhan. Makanya perlu diomongin baik-baik. Masalah seks itu nggak perlu, suami istri kan satu daging, satu tubuh, nggak perlu malu-malu lagi diomongin. Bilang, sayang kamu sukanya seperti apa, saya sukanya seperti ini, diomongin baik-baik supaya terjalin hubungan yang baik. Kalau hubungan seksmu itu puas di dalam rumah tangga, kok nggak akan cari ke tempat lain loh. Tapi kalau hubungan seksmu itu problem, hati-hati. Itu bisa jadi pemicu terjadinya perselingkuhan dan perzinahan. Satu, kenapa terjadi perzinahan? Karena orang itu nggak takut akan Tuhan, hidup dalam dosa, dikuasai roh jahat. Kedua, karena hubungan keluargamu nggak baik, hubungan seks dalam rumah tangga nggak baik, hubungan suami istrimu nggak baik. Hati-hati. Dan orang yang hidupnya harus takut akan Tuhan. Orang yang hidup akan takut akan Tuhan, dia akan menjauhin dosa. Dia tahu persis ketika dia melakukan dosa seperti itu, dia menyakitin hati Tuhan. Dosa, seks, perzinahan, perselingkuhan ini enak, tapi ujungnya menyeret ke dalam dunia orang mati, ke kematian kekal. Buat hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa perzinahan, habis pelayanannya pasti. Habis pasti pelayanannya. Dosa moral, habis. Kalau hamba Tuhan masih dalam dosa, nilep duit, korupsi duit, orang masih, ya itu. Tapi kalau jatuh dalam dosa seks, orang nggak mau dengar lagi. Karena standar kita itu standarnya kerajaan Allah. Standarnya tinggi sekali. Standarnya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Makanya seseorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, menaklukkan dirinya, pikirannya, kemauannya kepada pusat kehendak Allah. Dia bisa tunduk kepada Allah dan dia bisa mempunyai kekuatan untuk melawan kekuatan setan. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Powerful sekali. Saya berdoa kita semuanya mengalami kemenangan, hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu tahu nggak bahwa kalau kita ini hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, kita harus memiliki proteksi. Senjata yang paling ampuh adalah hidup kita dalam kekudusan dan kesucian. Keluargamu diproteksi, hidupmu dijagai, pelayananmu diberkati. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, seperti kita itu masuk dalam benteng perlindungan dan memiliki senjata yang ampuh untuk melawan semua tipu daya setan. Amin. Hari ini ada beberapa orang yang jatuh dalam dosa, bertobat balik lagi pada Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan untuk engkau balik kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan. Selama engkau dengar firman ini,
kasih karunia tersedia bagimu. Datang kepada Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Minta Roh Allah yang powerful dan berkuasa itu menguasai hidupmu. Dan ujungnya hidupmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Amin. God bless you. God bless you. God bless you.